kita mulai webinarnya, rasanya nggak afdol kalau kita nggak lakuin yang namanya Oriflame Clap. Yes, semuanya sudah siap dengan rentang tangan yang selebar-lebarnya, selebar teman-teman mau naik title, mau meraih new title di 2020. Oke, saya pandu ya teman-teman. 3, 2, 1. Oriflame, yes, Indonesia nomor 1, naik title 2020, yeay. Nah, saya juga kebetulan siang hari ini webinar langsung dari OEC Bali. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Heni. Nah, itu fotonya sudah terpampang nyata ya. Nama saya Heni, saya adalah Beauty Advisor untuk OEC Bali dan juga Surabaya. Salam kenal buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali lihat saya, dengar suara saya. Kita akan membahas mengenai fragrance. Jadi, teman-teman di sini udah banyak banget yang favorit pakai fragrance-nya Oriflame. Nah, teman-teman di sini juga pasti ada alasan tersendiri kenapa sih suka pakai fragrance-nya Oriflame. Nah, ini dia. Nah, teman-teman patut berbangga hati. Kenapa? Karena dibuat oleh star perfumers dari Paris. Jadi para ahli-ahli parfum yang juga buat parfum-parfum merek-merek yang udah terkenal di luaran sana, itu juga buat parfumnya Oriflame. Dan selain itu juga Oriflame udah 50 tahun lebih ada di bisnis kecantikan. Jadi Oriflame sudah melakukan penelitian, kemudian melakukan riset tentang apa sih yang orang lain gemari atau si calon konsumen ini gemari dan inginkan terhadap wanginya Oriflame. Kemudian sebagai market leader juga loh. Jadi Oriflame ini ada di antara para produsen wewangian terkemuka di dunia. Dan Oriflame berada dalam daftar 5 tuh urutan teratas loh. Jadi patut berbangga hati ya teman-teman ya. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Kemudian kualitasnya juga sudah teruji pasti ya. Jadi seluruh produknya Oriflame itu dari mulai direncanakan dibuat, kemudian diteliti sampai akhirnya layak untuk dijual di pasaran itu sudah dilakukan uji tes dan dari teknologi yang pastinya keren banget. Dan yang terakhir keunggulannya adalah fragrance-nya Oriflame ini penerima penghargaan di seluruh dunia. Jadi mungkin teman-teman boleh tahu juga dari majalah hingga VV Awards. Jadi yang bergengsi banget untuk di produk fragrance ini. Jadi teman-teman di sini patut banget berbangga hati kalau misalnya teman-teman menyukai fragrance-nya Oriflame. Nah, teman-teman di sini juga pastinya udah sering dengar nih bedanya body mist, EDP sama perfume. Pastikan ya, teman-teman kalau misalnya jelasin ke customer itu juga penting banget teman-teman menjelaskan bedanya atau ketahanan dari masing-masing seri dari parfum ini. Nah, ini dia ya teman-teman. Yang pertama adalah parfum. Nah, ini udah terlihat favoritnya teman-teman, ada Giordani Gold Essenza. Juga fragrance yang baru banget launching di bulan Maret yaitu Eclat Style. Nah, ini pastinya kaum hawa itu suka sama Oriflame brand ambassador yang terbaru Afgan. Ngaku pada suka. Dan yang cowok-cowok mungkin kalau ini teman-teman bisa lihat ya, sedikit review nih tentang Eclat Style. Ini aromanya benar-benar aroma yang gak murahan. Karena apa? Karena Eclat Style ini unik teman-teman. Ada kandungan dari bunga iris, yaitu oris. Jadi membuat aroma Eclat Style ini bisa dipakai di segala suasana. Mau pagi, mau siang, mau malam, itu aromanya wangi banget. Jadi serasa nempel sama Afgan kayaknya ya. Dan untuk ditutupnya itu juga elegan banget. Jadi dari leather teman-teman. Jadi kelihatan mewahnya.
Oke. Nah, jadi kalau parfum itu yang paling awet. Jadi bertahan hingga 6 sampai 8 jam. Jadi karena bertahannya lama, jadi teman-teman tinggal semprotin dikit aja itu udah wanginya tercium dari tahu. Kemudian teman-teman sebaiknya langsung digunakan pada kulit. Mungkin kalau untuk parfum, kalau fragrance tipe parfum untuk wanita itu kayak udah banyak banget ya yang Oriflame. Tapi kalau untuk pria ini kayaknya Eclat Style jadi fragrance parfum pertama, ya nggak? Oke. Kemudian tipe berikutnya yaitu jadi The Parfum, gitu sih kalau cara bacanya sih ya katanya. Nah, kalau EDP ini juga udah banyak banget, ada seri di Oriflame. Nah, ini beberapa saya tampilkan gambarnya, ada dari Ocean, ini favorit aku. Kemudian ada Volare, kemudian Possess, dan ada My Destiny. Nah, ini kalau EDP ini bertahannya lebih sedikit sebentar dari parfum. Jadi bertahan hingga 4 sampai 5 jam aja. Teman-teman bisa gunakan juga setiap saat. Dan teman-teman bisa memilih parfum yang sesuai dengan kesan yang tampilkan hari ini. Teman-teman nggak mesti satu, nggak mesti dua. Teman-teman bisa punya lebih dari lebih dari 5, bahkan 10, karena tiap-tiap fragrance itu memiliki karakter atau tiap-tiap fragrance memiliki kesan yang berbeda-beda. Terserah teman-teman lagi pengen mau menampilkan atau memperlihatkan kesan seperti apa gitu. Nah, kemudian tipe berikutnya yaitu EDT, Eau de Toilette ya. Jadi kalau EDT ini tahannya hanya 2 sampai 4 jam. Jadi karena bertahan 2 sampai dengan 4 jam, ini aromanya cenderung ringan dan tidak Nah, kemudian setelah kita tadi bicara tentang parfum, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini dia untuk body mist, body spray atau body cologne. Nah, ini beberapa juga Henny tampilkan. Jadi ini wangiannya paling ringan teman-teman. Kenapa? Karena bertahannya hingga 2 jam. Dan cocok digunakan setiap saat. Nah, kalau teman-teman di sini dari gambar yang ada 6 ini, paling favorit yang mana? Kalau aku suka semua sih ya. Soalnya wanginya paling ringan, paling enak digunakan, disemprot-semprot setiap saat itu ringan banget dan enak banget. Oke. Nah, jadi teman-teman dari parfum, EDT maupun body mist itu kan memang punya ketahanan jamnya masing-masing ya kan. Tapi teman-teman di sini juga mungkin ada customernya yang bilang, itu kan tipenya aku udah beli yang parfum ya, kok cepet banget sih hilang di badan aku. Mungkin ada nggak sih yang pernah dapat customer seperti itu bilangnya? Kalau misalnya ada, oh ini ada kakaknya, yes. Jadi kalau misalnya ada, jadi teman-teman bisa katakan bahwa parfumnya memang memiliki ketahanan, misalnya seperti parfum yang fragrance parfum itu 6 sampai 8 jam. Itu teman-teman bisa katakan sesuai tergantung dari kelenjar keringat masing-masing orang ya. Jadi kalau misalnya nih untuk pria, contohnya pria itu kan biasanya aktivitasnya lebih banyak, kemudian jenis kulitnya pun berbeda dengan wanita. Nah, ini pastinya pria akan membutuhkan lebih banyak semprotan fragrance, betul? Dan teman-teman bisa mensiasatinya dengan memakai body lotion ataupun memakai roll on atau deodoran dulu, itu bisa. Jadi teman-teman bisa sarankan seperti itu, jadi nggak usah khawatir. Oke? Kemudian, nah setelah kita tahu nih tipe-tipe fragrance atau tipe-tipe wangian, teman-teman di sini juga pernah nggak sih semprotin parfum pertama kali itu aromanya kadang muncul yang aroma bunga dulu atau aroma buah, terus lama-lama aroma bunga atau buah itu tiba-tiba hilang, tapi terganti dengan mungkin aroma woody atau mungkin musky gitu. Pernah nggak sih teman-teman merasakan setiap detik perubahan wangi di fragrance yang teman-teman semprot? Nah, kalau misalnya pernah nih teman-teman, kenapa sih kok bisa berubah seperti itu?
Karena ini teman-teman, jadi kita kenal ada yang namanya parfum piramid. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih, ada dari paling atas itu ada top note, middle note, dan juga base note. Bedanya apa sih? Nah contoh, jadi kalau top note ini adalah aroma pertama ketika sebuah wewangian itu disemprotin. Jadi umumnya yang tercium itu aroma segar seperti floral atau bunga-bunga atau fruity. Aromanya cenderung lebih keras tapi cepat menguap. Kenapa? Karena bertahan hanya 10 menit setelah disemprotkan. Kemudian aroma yang muncul setelah itu adanya aroma middle note nih teman-teman. Jadi middle note ini biasanya timbul setelah aroma top note itu menguap hingga 1 jam setelah fragrance itu disemprotkan. Biasanya aroma-aroma yang masuk di kategori middle note ini aroma herbal, misalnya seperti kayu manis, kemudian seperti pala ataupun udi, pokoknya aroma-aroma yang cenderung aroma herbal. Dan yang terakhir aroma base note. Nah, kalau aroma base note ini adalah lapisan aroma terakhir. Jadi setelah top note dan middle note ini menguap, aroma inilah yang paling lama menempel di tubuhnya teman-teman. Jadi biasanya nih aroma-aromanya itu seperti vanila, kemudian mas, kemudian aroma-aroma woody juga, cypress, dan pokoknya yang aromatik. Jadi teman-teman di sini paham ya, kenapa sih pada saat pertama kali fragrance itu disemprotkan itu aromanya cenderung strong dulu, kemudian lama-lama soft, dan kok yang terakhir yang aroma ditinggalkan itu misalnya kayak mas atau vanila. Nah ini dia, karena kita mengenal ada yang namanya parfum piramid. Kemudian teman-teman di sini juga Henny mau share sedikit mengenai 6 kategori aroma yang paling umum, yang paling sering mungkin kita jumpai. Yang pertama ini aroma floral. Ini biasanya untuk wanita atau mungkin pria juga ada yang suka aroma floral. Ini biasanya aroma bunga-bunga ya teman-teman, mungkin dari bunga mawar, melati. Ini cenderung memberikan kesan yang feminin dan juga manis ya. Kemudian aroma fruity. Biasanya ini aroma citrus ya teman-teman, atau jeruk. Jadi biasanya kalau udah ada aroma citrus di dalam suatu fragrance, itu umumnya fragrance itu akan memberikan kesan bersih ataupun bersemangat. Jadi seger aja gitu. Dan ini biasanya cocok digunakan untuk cuaca-cuaca yang panas, mungkin seperti di Bali panas. Berikutnya kategori yang paling umum adalah oriental atau woody. Nah ini biasanya rempah-rempah, kayu-kayuan. Nah ini umumnya kalau misalnya oriental biasanya tercium seperti aroma dupa, vanila atau rempah. Atau biasanya mungkin kayu manis, cengkeh. Nah ini biasanya aromanya ini kalau ada di dalam suatu fragrance itu umumnya dianggap aroma yang eksotis atau misterius gitu ya, yang membuat lebih bergaya. Kemudian aroma berikutnya aroma woody. Ini biasanya diambil dari keharuman kayu-kayuan. Jadi karena wangi kayu ini mirip-mirip nih sama wangi oriental, tapi biasanya wangi-wangi kayuan atau woody ini lebih berat sehingga cocok dipakai misalnya suasana yang lebih resmi, mungkin acara-acara resmi ataupun acara malam hari ataupun saat cuaca dingin ini juga bisa. Kemudian dua kategori aroma berikutnya yaitu cypress dan juga aromatik. Nah ini kalau cypress ini biasanya aroma hangat yang seringkali ada di parfum pria. Jadi kalau misalnya melihat di katalog mungkin ada aroma cypress gitu, biasanya ini aroma yang hangat. Jadi biasanya untuk di fragrance pria umumnya. Kemudian aromatik. Nah ini kalau aromatik ini biasanya juga aroma hangat dan juga segar. Jadi tidak hanya memberikan kesan hangat, tapi juga memberikan kesan menyegarkan. Oke. Nah, kemudian gimana sih teman-teman caranya untuk memilih aroma yang tepat atau aroma yang sesuai dengan teman-teman? Nah, ini yang pertama, pastikan aroma tubuhnya teman-teman itu netral. Netral di sini dalam artian teman-teman tidak sedang menggunakan parfum ataupun teman-teman tidak sedang menggunakan wewangian-wewangian tertentu. Jadi benar-benar alami nih wangi tubuhnya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mencari info seputar fragrance yang ingin dibeli.
Mungkin bisa dilihat dari katalog, ataupun teman-teman bisa jelasin, atau mungkin kita sebagai orang yang mau beli fragrance-nya Oriflame itu bisa bertanya dengan konsultan ataupun dengan membernya Oriflame tersebut. Jadi kira-kira wangi ini seperti apa? Atau reviewnya gimana sih? Banyak nggak sih yang suka sama fragrance seperti itu? Nah, setelah 2 langkah tadi, teman-teman barulah bisa memilih kira-kira apa sih yang hari ini misalnya aku pengen kesan yang seger gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih fragrance sesuai dengan kesan yang teman-teman ingin timbulkan. Kemudian berikutnya, nah ini supaya wanginya fragrance-nya udah tepat nih teman-teman pilih. Teman-teman juga pastinya pengen fragrance tersebut nempel lama di tubuhnya teman-teman. Ada nih 8 titik yang tepat untuk menyemprotkan wewangian. Nah ini dia teman-teman. Jadi di balik telinga, pergelangan tangan, siku, dada, belakang lutut, rambut juga bisa ya. Jadi kalau rambut itu teman-teman tipsnya bisa semprotkan di sisir, kemudian teman-teman sisiran. Nah itu kalau aku nih favorit banget semprotin fragrance ke rambut karena kenapa? Aromanya itu lebih lama gitu loh nempel di tubuh aku. Kemudian di betis atau di aksesoris, misalnya scarf, kalau misalnya teman-teman mau itu bisa. Nah, kenapa sih banyak banget area-area yang cenderung ada titik nadinya ya teman-teman? Karena fragrance itu akan lebih tahan lama jika disemprotkan di titik-titik nadi. Karena umumnya kan titik nadi kita itu hangat, jadi otomatis fragrance yang disemprotkan itu menguapnya akan lebih sempurna dan akan lebih terpancar, lebih keluar lagi untuk wanginya gitu teman-teman. Kemudian, nah ini dia, tadi tuh keunggulan fragrance-nya Oriflame adalah dirancang oleh para ahli parfumer di seluruh ahli parfumer yang terkenal di Eropa, di Paris ya. Nah ini beberapa nih, ada Daphne Buggy, kemudian ada Dara Begrish, Sophie Labe, dan juga Fabrice Pellegrin. Nah teman-teman di sini udah ada yang pernah dengar nama-nama dari beberapa ahli parfum andalan Oriflame ini? Udah ada yang pernah dengar? Oke, nih kita bahas ya satu-satu. Nah, kalau yang Daphne Buggy dan juga Dora, jadi Daphne dan Dora ini yang merancang parfum Possess. Nah, ini selain ini juga teman-teman bisa lihat nih di sekitar foto mereka itu fragrance merek terkenal lainnya yang juga mereka rancang. Nah ini keren banget kan, mereka merancang parfum Possess. Nah kalau Possess sendiri tadi kan ada juga tuh yang favorit pakai parfum Possess. Nah ini umumnya kesan yang ditimbulkan oleh parfum Possess ini adalah asik, berkarisma, dan juga sangat memikat. Nah ya, jadi kita bisa lihat nih tuh dari tampilan foto yang di sebelah Possess ini juga sangat memikat ya teman-teman, berkarisma. Nah ini dia. Jadi tadi balik setiap fragrance itu ada top note, middle note, dan juga base note-nya. Nah Possess ini juga ada nih teman-teman. Jadi pada saat disemprotkan di awal itu aroma yang muncul ada dari Queen Pineapple. Jadi seperti dari kelas nanas ya teman-teman. Kemudian aroma bunga freesia dan juga ada grapefruit ya, atau aroma seperti jeruk bali. Kemudian middle note-nya ada ylang-ylang flower dan raspberry dan juga orange flower. Dan di base note-nya aroma terakhir yang ditinggalkan oleh Possess ini ada dari Sri Lanka sandalwood, kemudian patchouli, vanilla from Madagascar. Jadi aroma-aroma yang ditinggalkan. Nah setelah ini pengen bahas tentang kayaknya ada yang menarik, yaitu ylang-ylang flower di fragrance Possess ini. Menariknya apa nih? Nah, ylang-ylang flower ini lambang kemewahan dalam dunia wewangian. Wow, jadi aromanya itu segar, floral, manis, sedikit fruity dan juga lembut. Jadi biasanya ylang-ylang flower ini memiliki kualitas yang memikat. Oke, jadi ini umumnya
karena kemajuan ilmu pengetahuan ya teman-teman, kepercayaan kuno seputar bunga ini mendapatkan pembenaran secara ilmiah. Nah, jadi benar-benar Ylang-Ylang Flower ini menyempurnakan momen penuh daya pikat si Cleopatra yang di sebelah parfum Poses tadi. Jadi untuk menampilkan kesan yang sensual dan juga eksotis. Oke. Kemudian fragrance berikutnya atau ahli parfum berikutnya yaitu Sophie Labbe. Nah, ini yang merancang parfum My Destiny. Ya, selain itu juga di sebelah fotonya juga sudah ada fragrance lain yang dia juga rancang. Nah, keistimewaan My Destiny ini apa sih? Nah, ini kita lihat ada kandungan lotus flower-nya. Kemudian aroma bunga peony juga ada dan ada tourmaline. Jadi aroma karena ada tourmaline-nya ini memberikan kesan yang penuh energi. Jadi eksklusif harumnya nih teman-teman. Jadi siapa yang di sini favorit pakai EDP-nya My Destiny? Ada yang favorit nggak? Nah, ini untuk membangkitkan kepercayaan diri. Jadi supaya lebih kalau My Destiny ini mungkin aku rekomendasiin kalau misalnya teman-teman mungkin pengen ketemu online atau pengen ketemu tim atau sekedar hangout. Jadi untuk menampilkan rasa percaya dirinya teman-teman, pakailah My Destiny. Oke. Kemudian ahli fragrance berikutnya, ini dia unique selling point-nya, teman-teman juga bisa foto. Jadi ada aroma fruity roller, kemudian diperkuat ekstrak mineral tourmaline dan juga di kemasan botolnya itu yang kece dan juga elegan. Yes. Oke, kemudian berikutnya ahli perfume berikutnya yaitu Fabrice Pellegrin. Jadi merancang untuk parfum Eclat Femme, Giordani Gold Essenza dan juga Volare. Nah, selain itu teman-teman bisa lihat nih fragrance lain yang juga dirancang oleh Fabrice Pellegrin. Nah, ini keren banget ya. Keren-keren banget deh teman-teman. Kemudian selain keempat orang tadi ahli parfumer, ini juga ada dari friends lainnya yaitu Alexis Dadir, Natalie, Maurice dan juga Jean Christophe Harold ya. Jadi banyak banget Oriflame punya ahli-ahli parfum andalan. Nah, ini nih salah satunya Alexis Dadir, ini yang merancang Eclat Homme teman-teman. Oke. Ini kandungannya ada Himalayan tea, ada Tongkabinnya juga, dan juga ada Barenia Leathernya. Jadi kesannya lebih hangat ya teman-teman, lebih hangat untuk para pria nih. Kemudian Natalie Face Holder ini merancang untuk men collection yang citrus tonic. Nah, kalau yang citrus tonic ini cenderung kalau aromanya boleh aku bilang itu agak seger gitu ya. Jadi untuk para pria mungkin yang sering aktivitas di luaran sana yang pengen punya selalu seger, bisa direkomendasikan pakai men collection yang citrus tonic ini. Nah, segernya ini dari apa nih? Ada dari jeruk lemon, kemudian ada gowoodnya juga, dan juga ada tonic waternya. Jadi menampilkan kesan yang segar. Oke. Kemudian, nah ini ada yang favorit juga tadi Poses Man. Nah, ini perancangnya ahli parfum andalannya yaitu Jean Christophe Harold. Jadi merancang Poses Man yang ada kandungan grapefruitnya. Jadi kesannya juga segar ya. Kemudian ada laurel oilnya, jadi untuk menampilkan kesan yang hangat, dan ada kesan aroma segar-segar manisnya sedikit dari patchouli. Jadi ini dari bangsa bunga ya. Thank you teman-teman semua Oriflamers di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di webinar berikutnya.